Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan juga Iran disebut bersejarah. AS dan Iran akan menandatangani kesepakatan damai pada 19 Juni datang. Lalu bagaimana kita membaca kesepakatan damai ini? Benarkah akan menguntungkan semua pihak? Dan untuk menjawab dan juga menganalisanya sudah bersama kami dari luar studio, yakni Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia, Angel Damayanti. Prof. Angel, selamat malam. Selamat malam, Mas Bram. Baik, terima kasih, Prof. Jadi artinya kalau kita membaca setelah mungkin sekitar 2 bulan gitu atau hampir 3 bulan nanti akan terjadi MOU, apa yang bisa kita baca terlebih dahulu? Siapa yang kemudian lebih unggul pada posisi ini atau dua-duanya sama-sama kelelahan dalam kemudian berperang? Ya, yang namanya perang ya Mas, pasti kalau peribahasa di Indonesia kan menang jadi apa? Arang kalah jadi abu. Ya. Artinya dua-duanya sama-sama mengalami kelelahan, dua-duanya sama-sama mengalami kerugian gitu ya. Tapi gini, dengan adanya peace deal ini tentu dua-duanya sebenarnya juga mendapatkan keuntungan-keuntungan to some extent ya. Iran di satu sisi dia kalau boleh kita katakan mengalami dua-duanya bisa saja mengklaim dua-duanya menang begitu ya, tapi dengan versinya masing-masing. Iran bisa saja mengklaim dia menang karena apa? Karena tidak ada pergantian rezim yang menjadi tujuan dari Amerika sejak awal gitu ya. Kemudian Iran juga bisa mengklaim dengan adanya peace deal ini, kesepakatan damai ini yang nantinya akan rencananya ditandatangani tanggal 19 Juni ya Mas ya. Paling tidak sudah ada beberapa poin yang menurut Iran bisa menguntungkan Iran, seperti misalnya sanksinya kemungkinan bisa dilonggarkan, kemudian ada janji dari Amerika dan beberapa negara-negara Arab yang akan memberikan bantuan investasi dan keuangan jika Iran mengikuti beberapa terms and condition yang diharapkan gitu ya, sampai 300 miliar US dollar kalau tidak salah gitu ya. Dan tentu di sisi lain juga Amerika mendapatkan keuntungan karena Selat Hormuz akhirnya dibuka. Dan Iran juga mendapatkan blokadenya Amerika kan juga dibuka gitu, sehingga barang import yang masuk ke Iran juga akan itu bisa membantu perekonomian di dalam negeri. Dan Selat Hormuz dibuka, itu akan membantu untuk Amerika. Harga minyak atau karena cadangan minyaknya Amerika hari ini tuh sudah benar-benar merosot, boleh dibilang sudah pada titik yang cukup minimal gitu ya Mas ya. Jadi memang membutuhkan Selat Hormuz ini segera dibuka. Artinya sekali lagi kedua belah pihak bisa saja mengklaim ada keuntungan-keuntungan yang sebenarnya mereka dapatkan. Begitu Mas Bram. Oke, Prof. Berarti kalau dalam meja perundingan, yang kita bisa baca adalah masing-masing merasa sama-sama terhimpit, masing-masing sama-sama merasa perlu berunding, atau kemudian soal benefitnya tadi itu menjadi poin yang lebih menjual sebetulnya untuk bisa mendorong ke meja perdamaian. Iya betul Mas. Artinya gini, paling tidak sampai hari ini atau hari Minggu kemarin, baik Amerika maupun Iran sama-sama sepakat mau menjaga perdamaian dan keamanan kawasan. Itu dulu. Mereka punya satu titik temu. Makanya mereka mau gitu ya menandatangani peace deal kemarin itu di hari Minggu. Nah, yang menjadi perjalanan selanjutnya adalah tadi teknisnya seperti apa. Kesepakatan yang bagaimana yang kemudian akan mereka tanda tangani lebih lanjut dalam kurang lebih 60 hari kan ya Mas. Mereka mengatakan akan ada MOU atau kesepakatan yang lebih teknis, yang lebih detail gitu, tentang misalnya tentang sanksi Irannya seperti apa, uraniumnya pengawasannya bagaimana, pencabutan blokadenya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, Prof, izinkan saya masuk di situ, Prof. Saya dalami. Berarti artinya kami publik melihat ketika ada MOU, maka draftnya sebetulnya belum secara teknis ter-breakdown begitu ya? Masih bisa dibicarakan? Iya, betul. Karena yang kemarin hari Minggu itu kan hanya baru peace deal aja, sepakat bahwa mereka mau menciptakan atau sepakat untuk membuat perdamaian dan keamanan di kawasan. Nah, baru teknisnya ini dalam 60 hari ini. Paling tidak yang pertama, draft pertama mungkin yang akan disepakati di tanggal 19 Juni ini, gitu ya. Tapi tadi itu kan masih perjalanan panjang nih. Tentu kita semua berharap kedua belah pihak bisa sama-sama menahan diri, kedua belah pihak bisa sama-sama melihat hal-hal yang menguntungkan semua, gitu ya. Tidak hanya
hanya fokus pada kepentingan dirinya sendiri. Itu harapannya, sehingga Oke. kesepakatan demi kesepakatan bisa tercapai. Oke, Begitu, berarti Mas. kami bisa juga membayangkan ketika sudah ditandatangani pembahasan berjalan, maka tidak akan sampai pada titik temu ketika ada poin-poin yang dianggap tidak menguntungkan dua belah pihak. Ya, karena gini, secara kalau kita melihat dari kacamata HI ya Mas ya, Ya. hubungan internasional, ketika negara-negara itu sifatnya self-centric atau state-centric atau national kepentingan nasional saja yang menjadi fokus utama mereka, maka Amerika dan Iran nggak akan ketemu nih, karena masing-masing punya kepentingan nasional yang bertolak belakang. Ya. Gitu. Tapi ketika kalau dari perspektif liberal, kesepakatan itu bisa tercapai ketika negara-negara ini tidak hanya berfokus pada dirinya sendiri, tapi berfokus pada kawasan, misalnya perdamaian kawasan, perekonomian atau kesejahteraan kawasan, bahkan lebih luas lagi perdamaian atau kesejahteraan global. Nah, ketika kedua belah pihak bisa juga melihat bukan hanya pada negaranya, kepentingan nasionalnya, tapi kepentingan kawasan dan kepentingan global, sebenarnya kesepakatan itu bisa tercapai. Begitu Mas Bram. Oke, kalau begitu saya mencoba menggeser. Apa yang kemudian bisa kami bayangkan soal Israel ataupun Arab Saudi? Apakah kemudian kesepakatan juga akan menguntungkan kawasan-kawasan negara pada kawasan ini begitu, Prof? Ya, tadi yang saya sampaikan Mas Bram, sebenarnya negara-negara di kawasan tuh memberikan semacam konsesi ya. Ada sejumlah investasi yang mereka tawarkan, terutama negara-negara Arab, Saudi Arabia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan beberapa negara Teluk lainnya itu sudah mempersiapkan lah kurang lebih paket investasi kalau Iran mau mengikuti peace deal atau kesepakatan-kesepakatan damai. Nah, dalam hal ini artinya sebagian besar atau hampir seluruh kawasan di Timur Tengah itu mensupport Iran kalau Iran mau menandatangani kesepakatan. Nah, justru saya melihat yang kurang happy atau yang kurang sepakat atau yang kurang setuju dengan adanya kesepakatan damai antara Amerika dengan Iran ini justru Israel. Karena Israel itu kan memang sangat mengharapkan supaya Iran tidak punya kekuatan nuklir, tidak melakukan yang namanya pengayaan uranium, dan Israel juga sangat menginginkan supaya proksi-proksinya Iran itu tidak lagi melakukan serangan-serangan yang dianggap mengancam Israel. Ini menurut Israelnya loh ya. Artinya seperti Hizbullah yang ada di Libanon. Nah, itu yang diinginkan oleh Israel. Nah, sayangnya kesepakatan Amerika dan Iran ini kan kita belum tahu nih apakah juga sampai membahas misalnya tadi tentang proksi-proksinya Iran harus bagaimana, atau apakah Iran harus, karena kan gini, Iran dengan Hizbullah, Houthi dan beberapa proksi lainnya kan bukan, artinya Iran tidak punya kendali langsung juga terhadap Hizbullah atau Houthi gitu ya. Memang punya kedekatan hubungan, tapi kan nggak bisa mengendalikan seperti yang katakanlah seperti negara bagiannya Iran, kan bukan juga gitu. Nah, ini mungkin oleh Israel akan dianggap sebagai ancaman buat Israel. Begitu, Mas. Baik, Prof, terakhir kalau begitu saya ingin menarik lebih luas lagi bagaimana perjanjian 19 Juni ini bisa merubah positioning baik Iran maupun Israel. Iran maupun Amerika, mohon maaf. Ya, saya sih berharapnya seperti yang tadi saya sampaikan ya Mas, baik Amerika dan Iran boleh saja mereka punya kepentingan nasional yang mereka kedepankan. Iran punya sejumlah katakanlah proposalnya yang menguntungkan kepentingan nasional, Amerika juga punya proposal yang menguntungkan kepentingan nasional Amerika, tapi jangan dilupakan bahwa ini juga bicara tentang perdamaian atau keamanan dan kesejahteraan di kawasan. Dan lebih jauh lagi ini juga bicara tentang perdamaian dan keamanan serta kesejahteraan global. Jadi kedua negara diharapkan untuk bisa melihat masalah ini dalam perspektif yang lebih luas, karena Selat Hormuz dibutuhkan oleh banyak negara, gitu ya. Dan kawasan Timur Tengah sekali lagi dibutuhkan juga, bukan hanya untuk negara-negara di kawasan teluknya itu sendiri, gitu, tapi juga oleh banyak negara, terutama karena berkaitan dengan minyak dan energi. Begitu Mas. Mudah-mudahan itu yang menjadi fokus dan menjadi titik balik untuk bisa lebih berdamai antara Amerika dengan Iran. Gitu Mas Bram. Baik, kita akan lihat bagaimana setelah 19 Juni mendatang. Terima kasih atas waktu Anda, Profesor Angel Damayanti, Guru Besar Keamanan Internasional dari Universitas Kristen Indonesia, telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Prof.